Shalom, shalom. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini ada banyak sekali pertanyaan yang datang, baik melalui WA ataupun melalui kanal YouTube ya. Banyak sekali. Dan saya nggak sempat juga menanggapi secara rincinya, tapi ada satu dua yang saya jadikan konten ya. Dan pada sore ini saya ingin membahas juga ada satu pertanyaan dari pemirsa yang ada di YouTube. Pertanyaan begini, kalau Tuhan Yesua itu lahir 2000 tahun yang lalu ya, kedatangan Yesua kali yang pertama itu 2000 tahun yang lalu, dikatakan berarti 2000 tahun ke depan ini seharusnya Tuhan Yesua itu sudah datang. Nah ini pertanyaannya. Jadi kalau Yesua itu tahun 2000 yang lalu ya, ini kalau Yesua datang pada kali yang pertama 2000 tahun yang lalu ya, berarti kedatangan Yesua pada kali yang kedua itu sudah berlalu ya. Seharusnya Yesua datang pada tahun 2000 kemarin, sekarang sudah 2022. Nah itu mungkin saya boleh rangkumkan pertanyaannya itu. Dan dikatakan begini, taruhlah masa tahun Masehi ini ada kesalahannya antara 8 sampai 12 tahun. Nah sekarang sudah tahun 2022, berarti kedatangan anti Hamasia dan kedatangan Yesua sudah lewat tahun 2012. Sekarang tahun 2022. Nah, kalau kita pakai kalender ini, seharusnya sudah lewat ya. Ya kan mungkin ini sama dengan pertanyaan kebanyakan orang. Nah, tapi kita akan melihat apakah ini benar ya. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan ini bahwa Alkitab tidak pernah memakai tahun Masehi ya. Alkitab itu ditulis sebelum adanya tahun Masehi. Itu sebabnya dia tidak akan pernah dan tidak pernah memakai tahun Masehi. Apalagi tahun Masehi itu, tahun yang disebut dengan tahun Gregorian itu ada banyak kesalahannya ya, dan ada banyak perbaikan-perbaikannya. Nah, Alkitab sudah pasti memakai kalender atau tahun Ibrani, atau seringkali kita sebut itu tahun Alkitab lah ya, tahun Alkitab. Nah, sekarang pada tahun 2022 kita barusan merayakan Hari Raya Sukkot, dan dia jatuh pada tanggal 15 pada tahun 5783. Jadi tahun Alkitab kita adalah 5783. Nah, ini kan kita bertanya-tanya dari mana datangnya 5783. Nah, sedangkan yang kita kenal hari ini tahun 2022. Itu sebabnya kalau kita mau jawab pertanyaan saudara ini dengan pakai tahun Masehi tidak akan nyambung. Ya memang benar sudah lewat. Karena kita tahun 2022. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kita pakai tahun Masehi dan Alkitab pakai tahun Alkitab atau tahun Ibrani. Dari mana datangnya tahun 5783? Itu adalah menurut tahun Alkitab. Itu sebabnya diambil dari sejarah ketika Alkitab ini ditulis. Nah, mari kita lihat. 5783 itu berasal dari kejatuhan Adam ya. Kejatuhan Adam itu mulai dihitung, mulai ada perhitungan waktu itu ketika Adam itu jatuh di dalam dosa. Nah, sejak itulah waktu itu dihitung. Itu sebabnya 5783 berasal dari kejatuhan Adam sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat ini ada 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun, 783 ya, sekitar di sinilah ya, kurang lebih di sini. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5783 di tahun 2022 ini ada di sini. Nah, itu baru tepat ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya saudara ini, dikatakan bahwa berarti kedatangan Yesua pada kali yang kedua sudah lewat, belum lewat. Kenapa? Karena dikatakan bahwa 5000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5783 dikurang dengan 4000 ya. 1000, 2000, 3000, 4000 ya, sampai kepada kematian Yesua ada 4000 tahun. Jadi 5783 dikurang dengan 4000 ini berarti kita masih berada, kalau kita sejajarkan dengan tahun Masehi, sekalipun tahun Alkitab tidak bisa kita compare dengan tahun Masehi, tidak akan pernah nyambung. Nah, tapi kalau kita mencoba mensejajarkan, itu berarti kalau 2000 berarti 5000 dikurangi dengan 4000, maka kita akan temukan 1783.
Ya. Sedangkan ini 2000 kan dari kedatangan Yesua pada kali yang pertama sampai Yesua pada kali yang kedua itu kurang lebih 2000 tahun. Nah, sekarang kalau kita potong dengan 4000 tahun berarti kita baru 1783. Belum sampai 2000 tahun. Nah, tentunya sudah pasti orang bertanya, loh, dari mana datangnya 4000 ya? Dari 5783 dikurangi 4000 berarti 1783 belum sampai 2000. Tetapi dari 5783 itu dikurangi dengan 4000 dari mana dasarnya? Apa dasarnya kita kurangi 4000? Ya karena perhitungan tahun Alkitab itu dari kejatuhan Adam. Ada 1000, 2000, 3000, 4000. Nah, ini kedatangan Yesus kali pertama sudah berlangsung kurang lebih 4000. Nah, sekarang kita akan buktikan melalui firman Tuhan. Ya, dasarnya ada selalu saya pakai firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan demikian tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini firman Tuhan datang kepada Musa. Dikatakan bahwa bulan ini adalah permulaan dari segala bulan bagimu. Dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Ya. Berarti tahun Alkitab itu tidak berubah. Betul nggak? Yang berubah adalah bulan. Ya. Bulan waktu itu, bulan pada saat firman Tuhan ini diturunkan menjadi bulan pertama di tiap-tiap tahun bagi bangsa Israel, tetapi tahunnya tidak berubah. Itu sebabnya mari kita lihat, kita hitung. Berarti kalau karena tahun ini tidak berubah, ini satu jaminan yang pasti bahwa tahun Alkitab ini juga tidak berubah. Mari kita terus baca. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, sekarang kita melihat bahwa ketika pada waktu Paskah pertama ini dikatakan bahwa ada perintah untuk mengambil anak domba ya pada tanggal 10 bulan itu. Bahwa Alkitab ini atau ayat ini berkata anak domba. Apakah ini satu kebetulan? Ini bukan satu kebetulan ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, di situ dikatakan lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Apakah anak domba itu yang ditulis di dalam Keluaran 12 ini sama dengan anak domba yang dikatakan oleh Yohanes? Lihatlah anak domba Elohim. Ini ada korelasinya ya. Mari kita melihat korelasinya. Alkitab ini berkata bahwa anak domba itu dikarantina, diambil dari antara ternak itu, dikurung, dikarantina, disimpan itu waktu diambil tanggal 10, dan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi anak domba itu dikurung, diambil dari kawanannya tanggal 10 dan sampai hari yang ke-14 atau tanggal 14 itu dikatakan kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, kata firman Tuhan. Kemudian kamu harus menyembelih anak domba itu pada tanggal 14, dan Alkitab dengan secara rinci dikatakan kamu harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya. Mari kita melihat apakah ini ada korelasi ya dengan penanggalan Alkitab ini. Alkitab katakan bahwa anak domba itu sudah diambil pada tanggal 10, tetapi dia dikarantina selama 4 hari lamanya. Pada hari yang ke-14 harus diambil, ya, yang domba sudah dikurung itu dia harus diambil, kemudian dia disembelih, kata firman Tuhan. Kamu harus menyembelihnya pada waktu senja. Kalau ingat rumus Alkitab bahwa di hadapan Tuhan 1 hari, tetapi di hadapan manusia adalah 1000 tahun. Amin. Nah, kalau domba itu disembelih pada hari yang ke-14 dari tanggal 10, ada berapa hari? Ada 4 hari. Amin. Ada 4 hari kan, tanggal 10 disembelih, tanggal yang ke-14 ada 4 hari. Di hadapan Tuhan itu 4 hari, tapi di hadapan manusia ada berapa? 4000 tahun. 1000
2000, 3000, 4000 tahun. Nah, mari kita melihat keajaiban daripada ayat-ayat ini. Alkitab berkata bahwa dia diambil pada tanggal 10, dikarantina sampai hari yang ke-14, dan pada hari yang ke-14 itu dia harus disembelih, dan sembelihnya itu pada waktu petang. Mari kita comparekan dengan perjanjian baru. Lukas 23 ayat yang ke-44 dikatakan begini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesua berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Alkitab berkata di sini sampai jam 3 petang. Yesua menyerahkan nyawanya pada waktu jam 3 petang, dia mati di kayu salib. Dan di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6, bangsa Israel harus menyembelih dia pada hari yang ke-14 atau pada tanggal 14 pada waktu petang. Ya. Dan ini adalah merupakan satu nubuatan yang terbesar yang sudah digenapi. Ya. Yesua menyerahkan nyawanya pada waktu jam 3 petang, ketika mulai dari jam 12 tengah hari itu sudah kegelapan meliputi seluruh dunia, dan sampai pada dia tergantung di kayu salib itu sejak jam 9, dan jam 12 siang itu mulai terjadi kegelapan yang luar biasa dan terjadi gempa bumi, dan pada waktu jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya. Dikatakan bahwa tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan ini membuktikan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 bahwa dialah yang punya hak, yang berkuasa, yang punya wewenang untuk menghentikan korban santapan dan korban sembelihan. Ya. Jadi bukan antikris di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 itu, bukan antikris yang menghentikan korban sembelihan itu, ya, korban santapan dan korban sembelihan itu di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, bukan antikris, tetapi justru Yesualah. Karena dia adalah Mesias, dia adalah Hamasiah, dan dia menghentikan ketika tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Secara resmi, dia menghentikan korban santapan dan korban sembelihan itu di kayu salib. Karena sesungguhnya pada jam 3 petang itu, dialah yang menjadi korban yang sempurna. Menjadi dialah yang sudah disembelih, dialah yang sudah menggenapi, dia menghentikan ketika tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Secara resmi, dia menghentikan korban santapan dan korban sembelihan di atas kayu salib dengan cara membelah dua tabir itu. Nah, kalau tabir bait suci itu di dalam tabernakel sudah terbelah, maka semua upacara dan ritual yang ada di dalam itu tidak akan pernah menjadi sah lagi. Kenapa? Semua orang sudah melihat sampai ke ruang maha suci itu. Nah, ini akan saya sampaikan secara tersendiri. Tapi mari kita melihat, kita kembali ke Keluaran 12 tadi, ayat yang ke-6 dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, saya mau kasih ilustrasi ayat ini, kita rekonstruksi ulang ya. Kalau ada tindak kejahatan itu, kalau rekonstruksi itu akan lebih terlihat jelas gitu ya. Mari kita rekonstruksi ayat ini. Alkitab katakan bahwa anak domba itu disembelih pada jam 3 sore dan darahnya itu diambil dan dibubuhkan di ambang atas pintu. Berarti di sini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, jadi darah itu harus dibubuhkan di ambang ini. Ya, mungkin ini keyakinan dari Kaharingan itu diambil dari Alkitab. Ada tanda-tanda salib sini dulu nggak? Kalau di pintu itu ada nggak? Nah, mari kita rekonstruksi. Darah itu dibubuhkan di ambang pintu, ya, di sini. Dan Alkitab katakan dan di kedua tiang pintu di sini, ya, sama di sini, ya. Di sini sama di sini dibubuhkan darah, kemudian ini lagi dibubuhkan darah, dan ini dibubuhkan darah. Kalau saya rekonstruksi seperti ini, apa yang saudara lihat di sini? Apa yang dalam gambaran pikiran kita apa? Ya?
darah ini ada menetes ke bawah itu, ya, maka dia membentuk satu garis lurus ke bawah. Kemudian dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Apa kita? Itu lambang apa itu? Lambang salib. Nah, itu rekonstruksinya. Jelas nggak? Jadi semakin jelas bahwa yang dimaksud dari ayat ini untuk kita bubuhkan, untuk bangsa Israel membubuhkan darah itu di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu itu dengan tanda salib, ya. Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 12 tadi bahwa setelah domba itu disembelih pada waktu petang, maka darahnya itu harus dibubuhkan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu itu, yang menggambarkan salib. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan, ya. Dia satu-satunya pintu untuk menuju kepada keselamatan itu, untuk menuju kepada samain itu, ya. Tadinya pintu itu tertutup bagi semua orang, tetapi dengan pengorbanannya, di mana pintu telah ditandai dengan darah, dibubuhkan dengan darah di ambang pintu dan kedua tiang pintu itu, melukiskan tentang keselamatan itu sudah bisa sampai kepada siapapun yang ada di dunia ini. Karena dialah pintu itu, karena dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesua. Ya. Dan Alkitab katakan ketika darah itu telah dibubuhkan di setiap rumah, di tiap rumah bangsa Israel itu yang ada di Gosen itu, ya, semua rumah orang Israel telah dibubuhkan darah dengan tanda salib itu di setiap rumah. Dan ketika malaikat maut itu melewati setiap rumah yang ada tanda darah, maka malaikat maut itu melewati rumah itu dan tidak ada kematian di dalam rumah itu. Tetapi sekalipun dia orang Israel, sekalipun dia anak Tuhan, sekalipun dia orang percaya, kalau di rumahnya itu tidak ada tanda darah di depan pintunya, ketika malaikat maut lewat, tidak peduli, sudah pasti ada kematian di dalamnya. Tetapi semua orang Israel mentaati firman ini, sehingga tidak ada satupun kena musibah, ya. Tidak ada satupun orang yang mengalami kematian. Nah, saudara, ini menggambarkan tentang suasana atau kehidupan di akhir zaman. Kita melihat bahwa hari-hari ini, ya, banyak orang menolak keselamatan. Alkitab berkata bahwa zaman kita ini akan seperti pada zaman Nuh, di mana orang menolak keselamatan, orang menolak anugerah itu. Mereka menyia-nyiakan kehidupan hari ini, ya, sampai saat anugerah itu tertutup, ya. Sama halnya dengan Nuh pada zaman itu, sama halnya dengan bangsa Israel ketika mereka dilewati oleh malaikat maut itu, ya. Itu sebabnya disebut dengan Paskah atau Pesah, ya. Artinya melewati. Artinya bangsa Israel terlewati daripada maut. Saudara, tanda darah itu adalah gambaran daripada keselamatan daripada Yesua. Tanpa darah tidak seorang pun yang dapat diselamatkan, kata firman Tuhan. Karena hanya darah Yesua lah yang menebus manusia, yang menyucikan kita dari dosa, sehingga kita boleh diselamatkan. Hanya darah Yesua HaMasyiah yang menyelamatkan kita. Dan ketika Yesua datang pada kali yang kedua, dan orang-orang percaya, tidak ada tanda darahnya, tidak ada meterainya, ya. Saya katakan lagi, ya, bahwa ini adalah meterai daripada firman Tuhan, ya, daripada firman, bahwa kita ini harus ditandai. Setiap rumah tangga kita harus ada tanda, kita harus ditandai dengan tanda darah daripada Yesua. Ya. Itulah pentingnya tanda, itu pentingnya meterai. Sehingga ketika kebinasaan itu melewati seluruh dunia, nanti pada masa tribulasi itu, kita akan terluput daripada kebinasaan itu karena kita diangkat ke awan-awan. Dan mereka yang tertinggal di dunia ini akan mengalami kematian sebagaimana bangsa Israel, sekalipun dia bangsa Israel, sekalipun dia menetapnya di Gosen. Tetapi kalau rumahnya tidak ada tanda darah, maka malaikat maut akan membunuh keluarganya. Ya. Begitu juga ketika kedatangan Yesua pada kali yang kedua, ketika semua orang yang sudah memakai tanda, ya, melalui baptisan itu, dibaptiskan dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Putra Yesua HaMasyiah dan Ruach HaKodes, ya. Kita ditandai dalam baptisan, dan ketika Yesus datang pada kali kedua, semua yang sudah ditandai itu akan terangkat di awan-awan. Nah, yang tandanya kabur, yang tandanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tandanya keliru, akan ketinggalan dan akan mengalami tribulasi, akan mengalami masa penganiayaan. Tetapi kalau mereka bertobat, ya, sekalipun mereka mengalami
syahid nanti mereka akan mati, tapi mereka diselamatkan nanti, ya. Tetapi bukan di dalam anugerah. Keselamatan mereka harus bayar dengan darah mereka sendiri. Jubah mereka dicelupkan di dalam darah anak domba, ya. Artinya mereka harus menebus, ya, dengan kematiannya sendiri. Ya. Mereka mati syahid dan mereka pasti diselamatkan. Tapi saya percaya kalau kita ditawarkan, kita mau pilih yang mana? Apakah kita yang mau pilih yang diangkat atau yang lewat jalur bawah? Kalau ada yang mau katakan, ya kalau saya sih terserah Tuhan aja, mau jalur atas, jalur bawah terserah. Nah saya mau kasih tahu ya, kalau orang yang lewat jalur bawah ini, apakah dia itu bisa bertahan dalam aniaya? Karena pada masa anugerah saja dia santai, dia menyia-nyiakan waktu, dia menyia-nyiakan keselamatan itu. Apalagi ketika pada masa tribulasi itu gereja Tuhan sudah diangkat, Roh Kudus sudah diangkat, dia mengatasi masalahnya sendiri. Apakah dia tahan? Bisa kada sanggup. Bisa kada sanggup, bisa kada sanggup. Tetapi ya karena sudah kepepet, saya yakin tuh pasti banyak juga yang selamat karena kepepet. Tapi melalui siksaan yang luar biasa, ya. Nah, kalau kita bisa memilih hari ini, kenapa tidak sekarang? Amin. Kalau kita bisa memilih lewat jalur atas, kalau kita bisa memilih kita diangkat, mengapa kita harus mau menyisakan diri kita, ya kan? Nah, jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, ya. Masa anugerah ini sudah tidak lama lagi, ya. Sebentar lagi masa anugerah ini akan tertutup dan malaikat maut akan melewati setiap rumah yang ada, ya. Seperti bangsa Israel di Gosen. Walaupun dia bangsa Israel, walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak membubuhkan darah di ambang pintu rumahnya dan di kedua pintu rumahnya, ketika malaikat maut melewati rumah-rumah seluruh di Mesir itu, ya, rumah-rumah seluruh Mesir, maka ketika dia melihat ini ada orang Israel tidak pakai panah, dia pasti akan membunuh anak sulung yang ada di dalam rumah itu. Karena hukum itu tidak pandang bulu, ya. Apakah kita tahu hukum maupun tidak tahu hukum? Seperti hanya dengan orang berbuat kriminal, tidak pandang bulu kalau dia berbuat kejahatan. Ketika di pengadilan, dia berkata, Pak Hakim, ya, Pak Jaksa, Pak Hakim, saya tidak tahu pasal berapa dan ayat mana yang saya langgar. Tidak peduli, ya. Dia tahu ataupun dia tidak tahu, hukum berlaku secara universal. Amin. Hukum itu berlaku secara umum. Apakah kita tahu hukum atau tidak tahu hukum, kita pasti akan dihukum kalau kita berbuat salah. Seperti halnya ketika kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ketika pengangkatan itu terjadi, ya, semua orang diangkat, kita ketinggalan. Lalu kita katakan, Tuhan, kalau boleh saya ikut dong, katanya, ya. Kalau boleh saya ikut. Karena dari dulunya nggak ada orang yang kasih tahu sama saya. Kalau ini benar-benar ada orang kasih tahu atau ada orang yang tidak kasih tahu, ya itu berjalan secara universal, gitu. Ya, pengangkatan itu berjalan secara universal. Yang percaya, ya, yang punya iman, yang melakukan firman Tuhan akan diangkat. Nah, yang tidak pasti ditinggalkan. Lima gadis yang bodoh, ya. Itu sebetulnya istilah 5 gadis yang bodoh itu bukan dia karena idiot, bukan. 5 gadis yang bodoh itu sebetulnya 5 gadis yang malas, 5 gadis yang tidak mau bayar harga, masa bodoh. Nah ini, ya. 5 gadis ini adalah gereja yang masa bodoh, nggak mau cari tahu, nggak mau tahu. Ya banyak orang nggak mau tahu tentang pengangkatan, tentang akhir zaman. Ya, kalau kita tidak mau tahu tentang pengajaran akhir zaman, kita ini seperti burung unta. Ya, tahu nggak burung unta itu? Kalau burung unta, kalau dia burung unta ini dia hidupnya di padang pasir. Ya, sudah tahu kalau ada maut, ada bahaya yang akan mengancam hidupnya. Ya. Ini burung unta, kalau ada bahaya yang mengancam hidupnya, kepalanya itu dia masukkan ke dalam pasir. Ini burung unta ini, ya. Kalau ada bahaya yang mengancam dia, kepalanya itu masukkan ke dalam pasir itu. Ini orang Kristen ini punya iman kayak burung unta seperti itu, ya. Sudah tahu ada bahaya di depan dan Tuhan sudah menyediakan keselamatan, tapi kepalanya masuk ke dalam pasir. Saya nggak mau tentang pengangkatan. Yang penting percaya Yesus. Nggak mau tahu dengan pengajaran tentang pengangkatan. Ya itu burung unta gitu, ya. Maaf itu. Nah, saya mau tanya kira-kira, apakah burung unta itu selamat nggak kalau kepalanya masuk ke dalam itu? Kalau ada bahaya? Makanya seharusnya kalau kita tahu bahaya, kita apa? Menghindar, betul nggak? Menghindar. Kalau burung unta ada bahaya masuk ke dalam, ya jadi santapan harimau dia, ya. Jadi santapan ular. Justru itu singa atau harimau itu punya peluang yang besar untuk
memangsa dia karena kepalanya sudah tidak. Itu banyak anak-anak Tuhan akhir zaman itu seperti itu. Sudah tahu ada bahaya, tidak mau menghindar. Yang penting percaya Yesua, yang penting kalau kita percaya diselamatkan, ya diselamatkan. Tapi jalur bawah. Kiranya ini membuka cara pandang kita, ya, menambah wawasan dan menguatkan iman kita hari-hari ini, karena kita sangat perlu sekali persiapan. Ya, jangan kita jadi kayak burung unta. Ya, kita sangat membutuhkan persiapan hari ini. Ya. Sebentar lagi Yesus akan datang, kita harus bersiap, berjaga-jaga dan waspadalah. Ya. Karena yang minggu lalu kan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab orang yang tidak berjaga-jaga dan yang tidak waspada itu, kata firman Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Amin. Tapi kita ini adalah anak-anak siang dan anak-anak terang. Makanya kita harus bersiap-siap, waspada dan berjaga-jaga. Harus ada persiapan. Ya. Kiranya Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Saya sampaikan di sini, shalom, shalom.